أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu maulanal azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, juga ibu-ibu yang hadir, yang sangat saya muliakan dan hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berada di penghujung tahun 2022 yang merupakan akhir tahun hari ini. Semoga kita mohon pada Allah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di tahun ini, semoga Allah menerima kekurangan kita, menerima kesalahan-kesalahan kita, dan banyak dosa yang kita lakukan pada tahun ini. Semoga Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga tahun yang akan datang ini 2023 semoga Allah memberikan selalu kita sehat walafiat, semangat giat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jamaah sekalian, mengawali pengajian akhir tahun ini dalam surat Ibrahim, Allah menyatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada kalian, la in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, bila kalian mengingkari, artinya tidak mau bersyukur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaanku amat pedih. Ingin bertambah nikmat dari Allah, pandai kita mensyukuri nikmatnya. Apabila kita sengaja tidak mau bersyukur, mengingkari, bahkan melawan kepada Allah, tidak turut kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, janji Allah itu benar. Wala in kafartum, kalau kalian tidak mensyukuri, diberikan nikmat panjang umur, diberikan sehat, diberikan banyak harta, diberikan keluarga bertambah, kekayaan bertambah, ilmu bertambah, tidak bersyukur, tidak tunduk, malah semakin sombong kepada Allah, inna adzabi lasyadid, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, azab siksaan Allah itu lasyadid, amat pedih. Oleh karena itu jamaah sekalian,
kita ingin bertambah. Apa saja di dunia ini tanda orang-orang yang memang yang sempurna adalah orang yang ingin meningkat. Gaji ingin beda dengan tahun yang lalu. Bahkan kalau bisa pendapatan harus beda sama yang lalu. Di antaranya Nabi menyatakan min sa'adatil mar'i, dari tanda-tanda orang itu bahagia, yang pertama adalah zaujatun salihah, punya istri yang salihah, bertambah semangatnya, bertambah sehatnya, bertambah ibadahnya, sayang kepada suaminya, perhatian kepada anak-anaknya. Ini ingin tambah kita, bukan tambah bini lagi, bikin kita zalim dan bikin nggak adil barangkali. Allah menyatakan fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau memang nggak sanggup 2, 3, 4, takut nggak bisa adil, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Yang kita tinggal beresin tinggal satu, bagaimana biar dia itu semangat tahun baru ibadahnya, biar semangat untuk dia itu menjadi ibu istri yang solehah di hadapan kita dan di hadapan anak-anak. Bukan semakin bertambah umur semakin poya-poya harta, mungkin ngelawan sama suami, mungkin galak sama anak-anak, mungkin dandannya menor-menor kalau keluar. Ini bukan kelompok orang yang termasuk akan bertambah bahagia di akhiratnya. Nabi mengatakan ingin bahagia istri yang pertama, yaitu agar istri kita bertambah ibadahnya, bertambah dia baca Qur'annya, bertambah bangun malamnya, bertambah perhatian sama anak-anaknya. Ini yang sekarang kita merasa ini kurang, bukan masalah akhirat yang diperhatikan bertambahnya, masalah dunia. Ini maaf, ini Nabi menyatakan 3 hal itu termasuk kebahagiaan dunia, baru pertama itu. Yang kedua, siapa itu orang bahagia? Yang kedua adalah waladun salihun, punya anak yang berbakti. Boleh kita tambah anak, bersyukur kita bertambah cucu. Anak-anak kita yang ada ini berkualitas akhirat enggak? Kita melihat sekarang ini, mohon maaf, sebagian besar orang-orang tua kurang perhatian dengan kualitas akhirat. Kita ingin anak kita yang sukses. Soleh itu belakangan. Yang idealnya sukses, soleh. Kalau mungkin nggak sukses, biasa-biasa aja, soleh dah yang penting. Ada seorang ulama, 2 kali saya dengar ceramah beliau. Bahkan kemarin terakhir, bukan terakhir, yang keduanya, di daerah Cakung sini, dekat daerah Fik. Beliau bilang, bila anak-anak kita menjadi anak yang soleh, harus kita terapkan 4M. Harus kita siap di antara 4M. Beliau ceramahnya bagus. Yang pertama, siapkan anak kita ini harus dimondokin, pesantrenin. Beliau melihat di zaman sekarang ini kita, keadaan yang amat prihatin anak-anak kita. Keadaan yang sudah lihat, udah sangat rusak ini keadaan.
Udah ada kebanggaan anak-anak umur 15-17 dengan sesama dia. Udah hampir ditemukan di akhir tahun ini, udah siap punya acara tertentu. Ada 3.000 pemuda yang mengatasnamakan mereka senang melakukan perbuatan sesama mereka LGBT. 3.000 yang kita lihat kemarin di SCTP. Ditemukan 3.000 remaja di Jakarta. Laki seneng laki, perempuan seneng perempuan. Kita lihat di berita, bener apa kagak ini? Saya pikir omong kosong aja kali, ada itu saya belum pernah lihat. Bagaimana laki dengan laki di zaman Nabi Allah Lut, yang sehingga Allah murka kepada kaumnya. Bukan diturunkan air dari langit, Allah turunkan hujan batu. Rupanya kita lihat zaman sekarang menjelang tahun baru, mereka punya acara. Ditemukan oleh salah satu seorang ilmuwan dan disiarin di televisi, di TV kita. 3.000 pemuda yang mendukung LGBT itu, orang-orang bangga. Ya Allah. Belum anak-anak remaja kita yang masih kecil-kecil, umur 17, 15, anak-anak kita, anak-anak bangsa ini yang sadis-sadis mereka. Kalau mereka sudah bawa samurai, udah bawa, mohon maaf, golok, udah bawa pisau, dia jalan, dia naik motor, 5 motor, 10 motor, siapa aja yang lewat. Satu kebanggaan, dia bisa membuat orang itu cacat, berdarah, bagian tangannya kepotong, badannya. Dia bukan ingin motornya. Ini kita lihat jamaah sekalian, ngurusin anak-anak. Nabi dulu pernah masa beliau hidup di hadapan sahabat, beliau sudah menyalir, menyinggung nanti di akhir zaman kanal waladu ghalidhan. Beliau bahasanya begitu, kanal waladu ghalidh. Nanti di akhir zaman itu anak-anak sifatnya ghaliz, kasar. Itu bahasa Rasulullah. Akan terjadi nanti di akhir zaman kanal walad, walad anak, wataknya kasar-kasar. Itu bahasa Nabi. Kita lihat sekarang anak-anak kita, dia anak kita nggak bakal barangkali, mudah-mudahan, dan tidak akan melawan sampai memukul, apalagi membunuh. Tapi kata-kata mereka itu sama kita bagaimana sekarang kita lihat? Banyak nggak orang-orang tua diperintah sama anaknya? Kalau kita nggak jalankan keinginan dia, bagaimana tuh reaksi dia? Pak, beli nasi uduk, Pak, beli ayam McD, Pak, beli ini. Lihat keadaan sekarang. Apalagi yang jelas-jelas kita lihat tadi saya sampaikan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah dan maha benar utusannya Nabi Muhammad. Anak-anak sekarang subhanallah. Jangan wanti-wanti, waspada anak kita seperti itu. 4M terapkan, kata Dr. As-Segaf bin Al-Habib Hasan Baharun, yang beliau tinggalnya di Bangil, punya pesantren besar namanya Dalwa. M pertama, anak siap mondokan, pesantrenin. Mondok sekarang bukan mondok pesantren zaman-zaman saya, barangkali zaman-zaman dulu yang cuma ilmu agama doang. Sekarang pesantren berbagai macam ilmu, ada SMA-nya, ada STM-nya. Kita undang ngurusin agamanya anak kita. Di sana ada diperhatikan, kemudian diawasi, dilihat sama guru-guru tertentu. Di satu gedung pindah ke gedung untuk pesantren lain,
pindah ke gedung masjid untuk sholatnya, mendengarkan nasihat tauhiyahnya. Ya Allah, kalau nggak dimondokin, nggak dipesantrenin, waspada kita anak kita nanti. Kita merasa kikir untuk mengeluarkan duit puluhan juta untuk daftarkan anak kita. Nanti bahayanya, anak kita bakal menjadi fitnah. I'lamu anna awladukum wa amwalukum wa auladukum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah sudah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui harta-hartamu dan anak-anak dia nanti jadi ujian bagi kita. Kita cuma mulut mengatakan mudah-mudahan, doakan ya Pak, ini anak saya yang baru saja tamat SD menjadi anak yang soleh. Kita bilang mudah-mudahan. Tapi segampang itulah anak soleh. Mondokin yang pertama, pesantrenin. Cari pesantren yang ada umumnya. Nggak mampu kita terus terangnya. Biar ustadz, saya sebagai ustadz, untuk di rumah jangan pesantren, nggak bisa. Tukang cukur nggak bisa nyukur sendiri. Tukang cukur nggak bisa bikin cambang yang bagus untuk dirinya. Kalau mau bagus, siapa yang nyukurin? Orang lain. Jawabannya udah. Saya pikir ini benar. Yang pertama mondokin. Kalau tidak, barangkali anak gak mau menjauh, padahal manfaatnya itu mondok, anak bisa mandiri. Jangan selalu dekat sama orang tua. Harus dia berdikari, dia membaur dengan teman-teman. Dia bisa nyuci sendiri kalau gimana kotoran saya punya kaos kotor. Gimana kalau saya tertinggal makan? Nggak selalu dimanjain mulu. Nggak ada kamusnya senang-senang dahulu, senang-senang kemudian. Kita inginlah kita senang-senang kemudian. Jadi awalnya mumpung dia masih kecil, susah-susah dahulu. Inna ma'al usri yusra. Bukan kita nggak sayang sama anak. Kalau umur 10 tahun, 11 tahun kita beliin mobil-mobilan kecil yang harganya 10 juta, kita beliin motor, kita beliin fasilitas dia, kita siapin ini, kita beliin Walkman, kita beliin HP. Senang-senang dulu kan? Senang-senang dulu. Wah, siap-siap nih anak nanti, susah-susah kemudian. Manjain, Pak, beliin ini dong Pak. Beliin HP yang 30 juta Pak, yang dipencet keluar air tuh Pak. Diajak itu anak ke pasar Gembrong. Ada HP di sana enggak? Ada HP yang merek Nokia enggak? Wah tuh, ditenteng tuh anak. Apalagi nak beli motor Pak yang rodanya 3. Oh, narik bajai. Bapaknya saya beli lagi. Kenapa Pak? Saya menyenangin orang anak saya. Ya, silakan hak Bapak. Cuman kalau awalnya senang-senang, kita nanti akhir-akhirnya. Kita orang tua yang sekarang jadi sukses, dulunya susah-susah dulu. Dulunya susah-susah dulu. Beliau nih Bapak Haji Isa, banyak saya pengalaman dari beliau dan teman-teman yang lain yang saya banyak cerita dari beliau. Masih muda-mudanya susah-susah dulu. Sekolah boro-boro pakai sepatu, dididik orang ayam, kamu susah dulu. Kita sekarang ini, dulu beli sepeda jarang, jalan kaki kita sekolah.
Kita punya sendal, yang satu lain, yang satu mekar, yang satu lebar. Dibeliin sepatu gede, di tengah-tengahnya ujung dipakein apa tuh? Dipakein kertas, biar 10 tahun. Anjing kita udah pada copot. Sekolah, jalan, lewatin sawah, ya Allah. Susah-susah dulu anak kita dulu begitu. Sekarang nih, zaman sekarang, SD kelas 1 dibeliin sepeda yang gede, yang bagus, yang nggak pakai ngenjot ya Mak. Ada akinya di chest tuh. Waduh, asik. Kalau enggak begitu, diantarin sama bapaknya naik mobil BMW atau Mercedes. Waduh, bangga tuh anak. Jadi anaknya pangeran di SD. Waduh, siap, nggak apa-apa, ayahnya sayang. Cuman kaidahnya dia mau bikin anaknya senang-senang dahulu, nanti senang-senang kemudian. Nggak bisa itu kaidah. Quran juga punya kaidah, innamal usri yusra. Usri susah, yusra mudah, gampang, senang. Jadi pertama mondokin, pesantrenin. Tega nggak tega, udah mah kita tega, udah harus begini. Apa gimana, apa yang jauh bener sih Pak? Emang kau mau bikin pesantren sebelah rumah? Hah? Ya sekaligus saja bapaknya, ibunya pesantren di Gontor, bikin rumah sebelah Gontor. Kapan tuh anak mandiri? Ayo pesantren kamu. Kalau nggak bisa juga, yang kedua, kata beliau. Dr. Assegaf mengatakan, yang kedua apa itu? Yang kedua harus dimadrasahin, madrasah. Ada nggak sekolah-sekolah untuk agama? Dia pulang sekolahnya barangkali jam 1, jam 2. Ada nggak yang habis asar madrasah? TPA-nya dan sebagainya di sebelah rumah kita. Daftarin pada ustadz itu. Saya lihat madrasah sekarang udah langka. Saya di Belanda ada madrasah, beda sama sekolah SD. Itu selama anak belum ada kegiatan. Kalau menjelang ulangan, madrasah kalah. Kenapa? Menghadapi ujian dia belajar. Mana madrasah? Nggak ada udah. Kalau di kampung-kampung, tahu sekarang ini. Dulu masih kecil masih ada madrasah. Mana nak? Mau ngaji Pak? Di mana? Tuh di pinggir jalan sawah. Dulu dalam jalan sawah ada madrasah. Kayak Haji Harun namanya. Tempat saya ada Al-Watoniyah madrasah. Karena udah nggak ada madrasah. Habis mamahnya udah bilang begini, ini anak di madrasah mau jadi apa Pak? Nggak ada salurannya direktur dari madrasah. Ini udah begitu tuh. Emang bisa dari madrasah menjadi pimpinan Pertamina? Soalnya kalau anak di madrasah menjadi apa Pak? Kok serahkan ke madrasah? Bisa jadi pimpinan PLN dari madrasah? Waduh. Ada seorang remaja waktu saya ngajar di madrasah, dia udah kelas terakhir lah, dinanya sama saya, Pak Ustadz, saya mau tanya ya, kalau saya pinter di madrasah ini, saya bisa jadi apa? Lalu, jadi apa? Jadi orang. Saya bilang. Kamu nanya ini dari siapa? Dari mama. Banyak orang menyudutkan pendidikan agama. Kalau udah pesantren menjadi apa? Sekarang jawabannya, menjadi anak yang punya akhlak, anak yang menjadi berbakti sama orang tua. Dan berhasilnya anak-anak yang dari madrasah, anak pesantren, waduh hebat. Dan ceritanya anak pesantren yang dimondokin di madrasah-madrasah itu nggak pernah kita dengar ada tawuran. Yang banyak kan STM, SMA, nggak. Itu tawuran anak-anak tuh, anak madrasah itu nggak ada. Belum pernah saya dengar.
Anak madrasah itu pada tawuran pakai sarung, bapak ibu guru-guru yang pakai peci haji, mau kemana tawuran nggak pernah. Biasanya kalau tawuran kita dengar nggak ada, insya Allah anaknya dari madrasah yang betul-betul di madrasah pesantren mukul bapaknya, mencekik ibunya. Kita lihat bagaimana tuh yang viral sebulan yang lalu, ibunya lagi sujud diinjak kepalanya, Pak. Allah buktikan langsung kontan, mereka pada lihat semuanya. Dosa yang kontan langsung, pahala gembira kontan langsung, berbakti sama orang tua kontan Allah berikan di dunia dulu. Apalagi dosa dan dia durhaka orang tua, itu kakinya nggak tahu tuh masalahnya apa, dia ingin sesuatu tuh anak belum dipenuhi permintaan tuh anak, emosinya nih anak, ibunya lagi sujud diinjek, langsung kontan. Kita lihat itu diviralkan. Cuman kenapa nggak masuk TV? Itu didikan banget itu. Allah buktikan kakinya itu menjadi kayak kaki kambing, ya Allah, hitam begitu, Pak. Dan makanannya nggak mau makanan manusia lagi setelah berubah kakinya, daun-daunan, kontan langsung, nggak pakai nunggu 4-5 hari. Kita pernah dengarkan dulu cerita bagaimana di Padang, Malin Kundang, kontan langsung. Sampai sekarang itu kisahnya masih ada, dan peninggalan itu kisah masih ada. Jadi batu. Bukan ini kisah omong kosong. Ya barangkali minimal anak kita nggak sampai bunuh kita, na'udzubillah min dzalik. Ngomong yang nyakitin orang tua, padahal Allah udah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Udah banyak begitu. Jadi jalan-jalan satunya, solusinya apa? Mondokkan anak. Yang kedua, madrasahkan. Ada nggak madrasah di situ? Kita yang orang tua bawa kendaraan, boncengan anak kita, serahkan kepada gurunya atau pimpinannya. Pak Ustadz Zainuddin, ini saya punya anak salim, saya mohon didik anak saya. Kalau seandainya anak saya nakal, saya serahkan sama Pak Ustadz, tegur dengan cara baik. Mau disentil silakan, saya halalkan. Dulu begitu, Pak. Kita ditenteng, kata orang Betawi bilang, kita sebagai anak diserahin sama bapak kita. Kiai, anak-anaknya ajaran ngaji, kalau bandel terserah, asal jangan mati aja, begitu. Mau dipukul, pukulan pendidikan, mau disentil, sentil pendidikan, silakan. Kalau dia salah, kalau dia nakal, silakan. Sekarang zamannya beda, nggak bisa ngapal, baru kita pegang kupingnya begini, ngadu sama mamanya, mama kuping saya dijewer mama, kurang ajar tuh Ustaz. Waduh, ini malah nggak hak-hak asasi. Di madrasah kan nggak ada yang ketiga, M yang ketiga, madrasah mondok yang ketiga apa itu? Mengaji. Mengaji dah. Undang ustaz, undang guru ke rumah kita. Pak Ustaz, Ustaz Mehmet, anak mohon berikan waktu ya, dalam seminggu 2 hari lah, hari Rabu dengan hari Sabtu pagi atau Sabtu sore terserah. Didik anak saya bisa baca Quran ya. Gimana sholat yang benar? Bagaimana? Ya. Oh iya. Kata Ustaz Mehmet bilang baik, saya siap. Hari apa bu? Sabtu, hari Rabu. Iya. Bis maghrib aja bu ya. Iya. Tuh kalau iya, kita tuan wali murid saya tahu gajinya. Gajinya Pak Ustaz sebulan 4 juta ya. Siap. Tuh Ustaz don maghrib udah siap-siap. Jadi kadang-kadang kalau ngaji, gaji nggak ketahuan. Tanggal udah 47 belum digaji. Ya Allah, ini saya ngerasain jadi pendidik privat begitu. Coba kalau
guru-guru matematika, guru-guru kesenian yang pakai langsung peragaan, dihormatinnya. Kopi susu ada disiapin. Giliran kita malam Jumat, subhanallah, aqua yang gelas, sodokannya hilang lagi. Subhanallah. Datang anaknya belum ada, maaf ya Pak Ustadz, anak saya lagi ketip top. Tunggu Pak Ustadz, kita nungguin di garasi dia. Dikasih bangku plastik, ambil kepleset mau jatuh. Ya Allah. Kita lewat dari got itu ada tikus lewat, suruh masuk, enggak, luar. Tunggu Pak Ustadz ya. Si Dadi lagi main bongkar Pak Ustadz, kita nungguin. Begini amat, hina banget jadi Ustadz. Padahal terus terang aja, yang mendidik anak jadi bakti sama orang tua, bisa baca Quran, bukan didikan guru kesenian, bukan didikan guru matematika. Ini si Ustadz yang baru ada, gak dihormatin, subhanallah. Kalau nggak bisa mondok, nggak bisa madrasah, panggil guru biar tuh anak mengaji. Supaya ini Ustadz ada tanggung jawabnya, benar mendidik dia, tanggung jawab, kasih jelas supaya dia girang. Kalau mungkin guru kesenian digaji 2 juta, Ustadz saya gaji sebulan 5 juta. Bulan maghrib udah datang. Kenapa Pak kok mahal banget sih? Iya, karena gurunya anak saya kenal bensin, kenal pulsa, punya bini. Kalau gajinya agak tinggi, wah dia semangat ngajar, semangat. Biar pilek-pilek hadir. Kenapa? Gaji ketahuan, gaji gak ketahuan. Perut sakit, telepon datang. Pak maaf ya, saya nggak ngajar dulu, ketahuan dah. Gaji nggak jelas, udah tanggal 47 belum digaji tuh Ustaz. Ke rumah dia pakai Vespa lama, ban belakang kempes lagi. Dorong itu Vespa, sama juga kita dorong mesin giling. Akhir tahun harus begini nih. Nggak bisa mondok, nggak bisa madrasahin mengaji, nggak bisa juga. Wah, yang keempat, kitanya sebagai orang tua, istri kita yang nggak pernah mondok, anak kita emang nggak mau mondok, sayang, masukin majlis taklim. Ini majlis taklim ini. Ini majlis taklim. Tiap malam Sabtu ada majlis taklim di sini. Enggak terbatas umur. Tapi kalau yang pakai mondok, yang pakai madrasah, terbatas khusus umur. Nggak bisa mondok. Saya punya orang tua diserahkan bawa mondok Gontor, Pak Haji Untung misalnya. Kita bawa ke sono ke Gontor, naik mobil sampai sana ada kepala sekolahnya. Bapak mau bawa siapa Pak? Siapa yang mau pondokin pesantren? Ini Pak, kata kepala sekolah. Umur Pak Haji Untung ini Pak. Kata kepala sekolah, kadar luasa udah nih Pak. Taruh di madrasah, Hah? Gurunya sama murid, tuaan murid ya Pak. Ditaruh di mana mengaji? Privat, jalan dan ngajar orang tua. Saya kalau ngajar orang tua, kita bentak dosa, kita diamin, ngedumel dia, ini orang tua goblok amat ini. Saya bilang, Pak, ini bacanya ada tasdid Pak, ya. Ada tasdid, coba mai itu, ya, mana, minna, mana, tahan Pak, man, coba mana, tahan Pak, man, coba mana, dan mati, goblok amat ya. Kita kasar dosa, kita diamin. Hati kita udah gak mau berhenti dengan begini nih. Terbatas. Nah udah. Gimana? M yang keempat ini majlis taklim, datang dah. Nggak disuruh baca, nggak terbatas umur. Ini namanya majlis taklim namanya ini kita. Kalau nggak begitu, ya Allah, saya tahu udah apa. Anak kita mau bergaul kemana, emang kita ngikutin mereka? Enggak. Apalagi nanti malam tahun baru.
Itu mereka perempuan anak kita dengan pacar kita nggak tahu. Pamitnya sih bener. Bapak mau permisi ya Pak? Mau kemana kamu? Saya mau bawa El ini Pak. Iya ya. Jangan malam-malam ya. Iya Pak. Pulang jam 3. Kata masnya, gampang mak maklum Pak. Asal dibawa martabak yang telurnya 10 juga aman. Martabak yang telurnya 10 kayak batu batak dia segini. Dia nggak tahu tuh malam tahun baru anaknya murnya pada copot. Ya Allah, dibawa ke hotel, dibawa ke macam-macamnya. Memang kita mengikuti orang tua. Tapi kalau anak laki atau perempuan, mungkin pernah dipondokin, mungkin pernah dimadrasahin, mungkin pernah mengaji aja, insya Allah. Ini akhir zaman. Jadi anak yang soleh tambahkan pendidikan agamanya. Yang terakhir orang bahagia itu adalah wajiranuhu yuhibbunahu. Orang bahagia tetangga kiri kanan mencintai dia. Kita tambahkan sekarang harmonis dia, kita kepada mereka, perhatian kita kepada mereka, tegur sapa kepada mereka. Jadi jamaah kembali ke masalah ini baru kebahagiaan dunia. Kita menginginkan bertambah-tambah kebahagiaan kita kelak di akhirat. Tadi saya lupa itu ayatnya. Imam kita Ustaz Mehmet baca, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Saya renungkan kalau beberapa imam-imam dulu, la yastawi, tidak akan sama. Ashabun nar, penduduk neraka. Lanjutannya ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ya tentu nggak sama. Orang gedungan sama orang yang tinggal di pinggir kali nggak sama dong. Itu Allah mengatakan tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Adapun penduduk surga itu humul faizun, mereka bahagia, sukses. Ini ukuran akhirat. Di dunianya juga beda. Gimana penduduk orang-orang ahli neraka, calon-calon neraka? Cara hidupnya beda. Nanti malam kita lihat ini. Seorang ulama, beliau tinggal di Jakarta Selatan, dan meninggal dunia, dan dialah yang punya majlis namanya Majlis Rasulullah, bernama Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawwah. Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawwah, beliau itu ceramah. Dalam satu ceramahnya saya rekam di dalam ini, saya punya HP. Beliau bilang apa? Yang terbesar maksiat dan dosa dilakukan di Indonesia saat malam tahun baru, nggak lebih nggak kurang gitu. Gimana ini, saya pikir, oh diuraikan sama beliau. Banyak orang lupa kepada Allah, penghambur-hamburan uang. Malam itu menyambut jam 00, bakarnya petasan, bakarnya ini, bakarnya ini. Yang lebih sedih lagi, besoknya banyak mereka kesiangan sholat subuh. Itu kalau di rumah, top. Yang di tempat-tempat lokasi tertentu, ada dangdutnya barangkali di Ancol, ada dangdutnya barangkali di Taman Mini. Mulai jam 9, menyusun malamnya tahun baru. Udah joget-joget begitu, laki perempuan kayaknya lupa baca Quran. Yang di hotel, yang di villa, sekarang ini udah penuh. Mau arah ke villa aja udah diatur sama polisi. Kita udah nggak bisa dah, nggak usah dah nyewa villa, udah nggak bisa. Nanti aja Pak, bisa lebaran haji, nggak bisa Pak Haji, udah booking duluan. Nggak bisa Pak. Udah siap-siap mereka. Udah pada berangkat kemarin. Mulai
Ustaz saya nggak punya, silakan nanti kalau punya kendaraan mulai jam 8 kita berangkat ke atas, buktikan bener nggak. Waduh, yang ke timur tol Cikampek, yang ke selatan tol Ciawi, waduh, yang ke sana udah ketutup. Tol ke Kulon sana apa namanya itu, yang ferry ke mana, Merak, tutup. Lihat keadaan ini, udara, ya Allah, begitu Pak. Kita nggak tahu. Maaf, ini kita pengajian akhir di tahun 2022 menjelang tahun baru. Aceh, Serambi, Mekahnya Indonesia diberikan peringatan juga. Berapa ribu itu? Padang kena juga, Palu kena juga, Caringin, Kulon kena juga. Selalu menjelang tahun baru. Sebulan yang lalu Cianjur, terus ya Allah, Jakarta udah mulai badai ini, angin ini, hujan terus. Kita alhamdulillah nih di Ramadan, di Cipinang aman, hujan ya, paling Tampias kita punya rumah nggak apa-apa dah, asal modalnya ember 2 nggak apa-apa, ya enggak. Itu kita lihat di jalan Sodong angin begitu besar. Tuh lihat di jalan mau ke arah ke Pondok Kopi, pohon banyak yang rubuh, itu angin begitu besarnya. Kalau Allah mau ngirim, tegurannya Allah di Jakarta udah layak. Hitungan akal udah pantas, udah banyak lupa sama Allah. Mungkin apa yang Nabi pernah sampaikan yang saya sampaikan pula. Penangkalnya masih banyak Jakarta. Al-umar ilal buyut, yang ramaikan rumah Allah masih ada. Fa idza nadartu ila umari buyuti, apabila aku masih melihat, kata Allah bilang, rumahku masih ada yang salat berjamaah, rumahku masih ada yang zikir, rumahku masih ada yang salat malam, rumahku masih ada yang ngaji, di rumahku masih ada yang berselawat dengan maulid, di rumahku masih banyak. Itu penangkal. Kalau nggak ada Pak, ya Allah, nggak tahu Jakarta Pak, yang pada bohong banyak. Kumpul semua Jakarta, apa yang nggak ada Pak? Coba nanti kita lihat. Kalau mau nyoba, kalau saya kebetulan ada satu acara tahun baru, itu udah hampir 3 tahun. Setelah Cempaka Putih, ngadakan nanti malam jam 9, jam 12 saya harus ada di Pekayon. Cakep tuh, ada Masjid Mujahidin. Jam 12.00 sono saya pimpin la ilaha illallah. Jamaah banyak. Jadi itu panitia masjid mengarahkan anak-anak daripada dia masang petasan. Satu masjid besar masjidnya. Masjidnya besar. Jadi saya berangkat jam 11. Itu dunia dalam keadaan seperti orang Taurat. Dua. Kalau zaman kita dulu petasan paling Janwe doang, ngetek. Yang pakai lidi tuh, yang harganya 2.000. Sekarang petasannya Pak, biru, baru dung. Emang orang bakar petasan cukup sekali, nggak puas. Waduh, selama jam 00 berapa petasan tuh yang ke atas. Langit kaget kali itu ya. 5 wilayah kota Jakarta. Naik tuh di jalan tol tuh, tol Jakarta yang muter ini, lihat ada di atas. Itu jam 12.00. Pernah saya pulang, salah satu ada acara seperti itu, penuh kiri kanan, pada ngeliatnya petasan. Indahnya Jakarta. Itu berapa duit itu Pak? Berapa juta yang keluar? Hari Jumat amal 2.000 sambil geledek. Ini nanti malam nih kita lihat, naudzubillah min dzalik, subhanallah. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk dunia. Cara hidupnya beda. Kita kasih tahu masalah ini malam tahun baru, itu musibah dan maksiat terbesar, kata Habib Munzir. Dia bilang, apa ente? Ente jangan ngomong sama preman, nggak nyambung ngomong sama ustaz.
Orang-orang baik, orang beriman terima. Iya. Ashabul nar la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, kagak sama. Ente bicaranya mah penduduk-penduduk calon-calon neraka. Ente nggak ditonjok aja udah bagus. Ngomong begitu, udah kita biarkan aja deh. Sama penduduk-penduduk surga beda perhitungannya. Waduh, banyak kita lalai sama Allah. Kita disunahkan tahun baru itu menjelang tahun baru, akhir tahun berdoa, awal tahun berdoa, dan waktunya beda. Kita kalau bulan Islam, bulan Muharram awalnya habis maghrib, doa namanya awal tahun. Akhir tahunnya setelah asar, menjelang maghrib itu akhir tahun, suruh berdoa. Kalau Masehi jam 12, jam 16 saat jin, setan, iblis pada gentayangan. Yang begadang kita, coba ntar lihat. Yang bakar jagung kita, yang resepsi siapa yang punya, yang sibuk kita, yang pesta dia, yang ngawinin dia. Kok ente yang sibuk beli jagung? Bukan itu ya, tukang-tukang trompet, Bang Ayub, Bang Somad, Bang Ali, tukang trompet, bambunya kecil-kecilin, ditiup di rumah dia. Ini bunyinya apa kagak? Air ludahnya udah satu tuh. Cobain semua sama tukang trompet. Nah kita beli, coba lagi 2 kali, itu namanya air liurnya. Nggak jadi 3 kali. Oh. Prihatin banget itu. Engkong Aji punya musola, cucunya di depan musola ya. Ini jamaah, kalau saja nggak ada orang-orang beriman, Allah alam dah. Jadi oleh karena itu, pagi hari ini kita anggaplah oke, ini akhir tahun 2022. Saya akan memimpin sedikit berzikir. Semoga Allah berikan kita selalu sehat walafiat. Semoga dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, semoga Allah mengampuni kita di tahun ini, yang sebelumnya juga, dan yang akan datang. Ya Allah, bimbing kami, berikan hidayat kami, anak-anak kami semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma
صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف بعبادي يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله بارك لنا في أولادنا ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أوسع صعب ذلك منا إليه وجل نورا يسعى ويتنل بين يديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لأهل القبور اللهم اغفر لأهل القبور اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ada pengen peningkatan pengajian kita ini bila nanti jadi atau memang layak kita adakan. Jadi misalnya malam hari Sabtu pagi saya pengen beli kitab yang tipis aja yang mencakup masalah ibadah kita setiap hari.
Jadi ada peningkatan pengajian kita. Jadi pengurus memberikan kitab, murah sih kitabnya. Misalnya sebanyak ada berapa orang ini, ada 100 kitab murah. Kasihin dulu sebelum saya bahas, lagi baca ya Rabbi Bil, kasihin satu-satu. Selesai udah semua kita bahas. Jadi ada yang dibaca, ada yang dibahas. Jadi pengajian kita bukan sekedar nasihat ceramah saja. Pengennya ini, nanti saya akan mulai kemungkinan dalam rangka peningkatan ibadah dan akhirat, mungkin nanti Sabtu akan datang. Nanti saya akan ngomong-ngomong sama teman-teman pengurus. Jadi selesai dikumpulkan, Sabtu besok lanjutin lagi. Jadi ada membuahkan bacaan kitab dari karangan ulama yang banyak sekali kita belum tahu, dari dasar fikihnya, dasar hukum Islamnya dan sebagainya. Saya ingin begitu jadi terlintas.